Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Inggo Prafitra, calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan fasilitator Bapak Fahrul Abrun dan pengajar praktek Ibu Tri Handayani. Pada kesempatan pada pagi ini, saya mengadakan observasi akademik bersama dengan Ibu Eli Prakasiri. Ibu Eli, sudah siap? Siap, Pak. Ya. Untuk itu, mari kita ikuti tahapan-tahapan langkah-langkahnya. Ya, selamat pagi Ibu Eli, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Inggo, alhamdulillah kabar baik Pak. Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan pra observasi ini? Iya, siap. Nah, Ibu perlu Ibu ketahui bahwa kegiatan kita nanti adalah dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pra observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga nanti adalah pasca observasi. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini adalah pra observasi. Kira-kira Ibu Eli mempunyai tujuan apa Bu pada kegiatan pra observasi ini? Atau harapan apa yang Ibu inginkan pada kegiatan pra observasi ini? Tujuan saya ya Pak, tujuan saya yaitu berdiskusi Pak. Berdiskusi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, nanti yang terintegrasi dengan KSP. Nah, karena kan bagi saya, karena itu kan masih terlalu awam ya Pak, karena kan baru saja diterapkan. Jadi saya mungkin nanti dalam pembelajaran saya ketika saya mengalami kesulitan atau dalam menyusun modul ajar ini kan sebagai tahapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan itu modul ajar. Nah, nanti kita diskusi Pak, mungkin nanti ada yang kurang, nanti Pak Inggo bisa memberikan saran, masukan kepada saya nanti agar saya bisa perbaiki dan nanti bisa diterapkan di dalam pembelajaran dengan baik seperti itu Pak. Baik Ibu Eli mengharapkan pertemuan pada saat pra observasi ini, Ibu Eli ingin mengharapkan kita berdiskusi. Berarti Ibu Eli juga ingin menambah pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi dan KSP ini, karena memang Ibu Eli beranggapan bahwa pembelajaran ini baru gitu. Iya, baru. Ya, nanti kita sama-sama belajar itu. Memang saya juga masih belajar, nanti kita bertukar pikiran seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Ibu, besok pas observasi Ibu ingin mengajar materi apa? Ya, untuk kegiatan observasi besok Pak Inggo, rencana saya yaitu mengajar mata pelajaran matematika. Untuk materi yang saya ambil nanti adalah tentang diagram batang. Seperti itu. Ya. Untuk kelas berapa Ibu? Untuk kelas 4. Kelas 4. Besok akan pada kegiatan observasi akan mengadakan pembelajaran tentang diagram batang kelas 4. Nah, boleh tahu Bu, mungkin tujuan yang Ibu ingin capai pada saat pembelajaran ini apa ya? Tujuan yang ingin saya capai nanti adalah siswa itu dapat menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang. Selain itu juga menafsirkan data nanti ke dalam bentuk diagram batang. Seperti itu. Ya, jadi Ibu ingin mencapai tujuan bahwa anak itu memahami bagaimana menyajikan data dengan dalam bentuk diagram batang. Nah, tentu dalam mencapai tujuan itu punya strategi pembelajaran. Nah, bisa Ibu ceritakan Ibu, strategi apa yang akan Ibu terapkan pada saat pembelajaran sehingga tujuan yang Ibu harapkan tadi dapat tercapai? Untuk strateginya nanti yang pertama dulu saya nanti menggunakan metode pembelajaran ada ceramah, terus diskusi juga penugasan. Sedangkan untuk model pembelajarannya nanti saya menggunakan problem based learning. Untuk media pembelajarannya nanti saya itu menggunakan PowerPoint. Ini begitu banyak media dan metode pembelajaran gitu ya. Nah, dalam pembelajaran ini pasti Ibu menggunakan model pembelajaran. Nah, tadi model pembelajarannya apa itu? PBL. Nah, problem based learning, bisa Ibu ceritakan mengapa Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ini? Apakah mempunyai tujuan khusus? Ya. Apa? Tujuan saya menggunakan model PBL ini karena saya juga ingin melatih untuk anak-anak itu bisa memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi yang kemudian hari nanti di dalam kehidupan sehari-harinya itu anak-anak bisa menerapkan misal ketika mereka mengalami masalah, mereka bisa memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu Pak. Jadi Ibu akan menyajikan suatu masalah kepada anak, nanti biar anak itu yang menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kira-kira seperti apa Bu Ibu bisa ceritakan masalah seperti apa yang akan Ibu sajikan kepada anak-anak? Nanti untuk masalah yang akan saya sajikan nanti juga saya akan mengaitkan ke dalam kehidupan mereka. Misalnya seperti dalam kegiatan pemungutan suara. Nah, kalau di tingkat sekolah kan ya Pak, itu kan dalam pemilihan ketua kelas.
kita kan biasanya melaksanakan voting. Nah, di dalam pemungutan suara itu nanti kan terdapat nama-nama calonnya, kemudian jumlah suara yang didapatkan. Nah, dari data tersebut nanti anak-anak itu saya akan latih mereka untuk membuat diagram batang, agar nanti ketika kita melihat diagram batang itu, oh berarti misal si Bayu mendapatkan suara 12 dari di hasil diagram batang, kemudian nanti ada Rama hanya mendapatkan nilai 6 seperti itu, Pak. Jadi ibu mengingatkan dari kegiatan sehari-hari, permasalahan sehari-hari yang nanti akan diaplikasikan tersajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk berbicara di ibu mengatakan pembelajaran diferensiasi itu pasti punya strategi khusus untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Nah, bisa diceritakan strategi seperti apa yang akan diterapkan dalam kelas untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi? Iya, kan tadi saya menggunakan modelnya PBL. Nah, di PBL itu nanti juga ada yang namanya diskusi kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok itu nanti saya akan membagi kelas saya itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Di dalam kelas saya itu ada 3 gaya belajar mereka, Pak. Yang pertama nanti ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Untuk visual sendiri ya Pak, untuk visual sendiri mereka itu adalah kemampuan mereka, anak-anak yang ketika hanya dengan membaca, melihat gambar-gambar, mereka langsung bisa menganalisis seperti apa permasalahan yang ada. Kemudian untuk yang auditory itu adalah pendengaran ya Pak. Jadi nanti saya memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian untuk kinestetik itu mereka memerlukan yang namanya itu praktek langsung. Nah, nanti saya juga akan memberikan ruang kepada mereka untuk langsung praktek. Nah, misal untuk mencari data. Nah, untuk yang kinestetik nanti misal saya minta data benda-benda yang dibawa di dalam tas. Nah, nanti saya minta untuk kepada mereka kelompok kinestetik itu untuk melihat tas-tas yang ada di teman kelompoknya mereka. Misal mereka membawa apa? Oh, ada yang membawa buku, pensil, bolpen seperti itu. Nah, untuk yang visual sendiri nanti saya akan menyajikan LKPD-nya Pak. Nah, nanti di sana juga ada permasalahan, ada data-datanya. Nah, kemudian anak saya nanti minta untuk menyajikan langsung ke diagram batang. Nah, nanti untuk yang auditory saya akan mendampingi dengan penjelasan saya. Oh, diagram batang itu seperti ini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, baru nanti anak-anak mengerjakan soal yang saya seperti itu. Luar biasa dulu, sangat lengkap menjelaskannya bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi berdasarkan modul pembelajaran siswa itu sudah menerapkan pembelajaran ini dengan baik. Nah, tadi kita kembali lagi ke topik yang pertama dari pembelajaran diferensiasi yang kedua dengan integrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional ini itu menerapkan itu praktek langsung atau mungkin eksplisit. Nah, bagaimana bisa diceritakan? Nanti saya akan melaksanakan praktek langsung Pak. Contohnya seperti ini Pak. Nah, ini kan nanti saya meminta salah satu siswa untuk menghitung jumlah kelamin di kelas, karena kan ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, nanti saya minta salah satu siswa untuk menghitung jumlah teman laki-lakinya ada berapa, jumlah perempuannya berapa. Nah, ini termasuk ke dalam kegiatannya itu mandiri. Kemudian juga ada untuk bernalar kritis. Nah, dalam bernalar kritis nanti ketika satu kelompok itu tampil untuk menyajikan hasil karyanya mereka, nah nanti kelompok lain itu memberikan saran dan komentar. Mereka memberikan masukan atau mengomentari mungkin ada yang kurang. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti masuk ke bernalar kritis. Kemudian untuk yang kreatif, nah nanti siswa secara bergantian mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, karena dia ada 3 kelompok otomatis kan nanti diagramnya pun juga akan berbeda-beda Pak. Nah, dari situ nanti kita masuk ke kreatif. Selain itu juga nanti kita melakukan S-Baking berupa tepuk tangan, itu juga nanti kreatifnya masing-masing. Oh iya, luar biasa sekali Bu menjelaskan luar biasa sekali tentang pembelajaran diferensiasi yang diintegrasi dengan KS itu tadi. Nah, dalam pembelajaran nanti Bu itu pasti mempunyai sebuah permasalahan atau mungkin kendala-kendala yang dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Nah, kira-kira mungkin Ibu mempunyai kendala atau permasalahan apa yang akan dihadapi pada besok? Nah, sebelum masuk ke masalah ya Pak, saya jelaskan terlebih dahulu untuk dalam kegiatan diskusi. Nah, untuk kegiatan diskusi nanti anak-anak saya ajak ke belajar di luar, artinya ke luar ruangan kelas. Nah, nanti kan di sana nanti saya itu memberikan permasalahan yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Nah,
nanti anak-anak kita suruh keluar untuk mendata apa aja benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Nah, mungkin permasalahan yang akan saya hadapi yaitu tentang manajemen waktu. Karena kan kalau kita belajar di rumah, maksud saya belajar di luar kelas, otomatis kan anak-anak itu akan lupa waktu ya Pak. Karena mereka akan keasikan, karena kita biasa anak-anak itu suka sekali yang namanya kalau ketika belajar di luar kelas. Nah, nanti mungkin itu manajemen waktu. Yang kemudian adalah kevalidan data Pak. Karena apa Pak? Karena kan kita ini di dalam satu halaman kita ini ada 2 sekolahan. Nah, itu nanti mungkin akan mendapatkan perbedaan data. Misal data wastafel. Nah, nanti kan misal ada perbedaan data. Ada yang nanti hanya satu kelompok yang menghitung di SD kita. Tapi nanti ada kelompok lain mungkin kedua SD ini dihitung seperti itu. Ya, jadi ibu menghadapi tentang manajemen waktu yang ya kita sendiri anak kata kalau belajar di luar kadang-kadang itu lupa waktu. Ya, apalagi mereka keasikan mencari data-data sehingga mereka lupa waktu kita harus berapa atau kita lupa karena memang anak-anak adalah jiwa petualangnya itu tinggi. Jadi memang lupa waktu. Yang kedua adalah bagaimana anak itu mencari data yang kebetulan untuk sekolah kita ini berdekatan dengan SD1 dan SD2, di mana letak contoh tadi yang kata wastafel tadi bentuknya sama. Siapa tahu nanti jumlahnya itu tidak sama dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, ibu memiliki masalah-masalah tersebut. Nah, pasti ibu punya strategi khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, bisa ibu ceritakan strategi apa yang ibu miliki agar masalah tersebut dapat teratasi? Untuk masalah yang pertama dulu ya Pak, untuk tentang manajemen waktu. Nah, saya juga sudah menyiasati untuk menghadapi manajemen waktu itu, yaitu memberikan terbatas waktu atau jadwal kepada mereka. Kita belajar di luar kelas, kita kasih waktu 15 menit. Nah, nanti di 15 menit itu anak selesai atau tidak selesai, sedapatnya mereka apa yang mereka cari nanti langsung masuk kelas untuk menyajikan hasil berupa diagram batang seperti itu. Kemudian yang kedua itu tentang kevalidan data. Nah, nanti saya batasi pergerakan mereka. Jadi saya minta hanya di lingkungan SD Negeri 1 Ngaren, bukan semua satu halaman. Karena kalau satu halaman itu termasuk nanti SD 2. Nah, saya batasi yang hanya ada di SD 1 Ngaren agar semua data yang diberikan nanti valid seperti itu. Jadi ibu menerapkan beberapa strategi seperti tadi yang ibu jelaskan cukup jelas, cukup lengkap. Tetapi apakah dalam menerapkan strategi tersebut apakah ibu memerlukan bantuan atau pertolongan dari rekan sejawat atau siapa yang ada di sekolah ini? Ya, nanti saya sangat memerlukan ya Pak untuk bantuan dari teman sejawat. Nanti yang pertama yaitu ketika untuk mengawasi anak-anak belajar di luar, karena nanti takutnya ketika mereka asik belajar di luar nanti telah hilang kendali. Maksudnya mereka nanti bisa sampai di luar sekolah seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong untuk teman sejawat untuk ikut mengawasi mereka ketika belajar di luar kelas. Selain itu juga nanti saya juga mau minta masukan dari Pak Enggo, nanti bisa Pak Enggo memberikan saran dan masukan kepada saya nanti berkaitan dengan RPP yang saya siapkan, mungkin belum sesuai atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Nanti saya minta tolong kepada Pak Enggo agar nanti bisa membantu memperbaiki RPP saya agar nanti ketika observasi saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut itu sesuai dengan RPP dan dapat berjalan dengan baik. Baik sekali Bu. Ibu punya beberapa solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Nah, kira-kira kapan kita bisa akan waktu melaksanakan dari apa yang telah Ibu ceritakan tadi? Nanti untuk kita diskusi terlebih dahulu ya Pak Ibu, karena kan saya minta masukan untuk RPP. Nah, nanti saya minta waktu nanti hari Kamis, nanti kita berdiskusi, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, monggo. Nanti untuk pelaksanaan observasi nanti saya minta itu untuk hari Sabtu Pak, ya hari Sabtu pelaksanaan. Saya semua siap sekali Ibu. Kalau Ibu mungkin punya kendala terutama dalam belajar diferensiasi atau integrasi dengan KSE ini, mari kita berdiskusi bersama, mari kita belajar bersama. Semoga nanti dalam diskusi kita nanti kita menemukan formula-formula yang baik untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada hari Sabtu. Nah, yang untuk terakhir, kira-kira dari diskusi kita ini, apa kesimpulan Ibu tarik, dapat Ibu simpulkan dari diskusi kita tadi? Kesimpulan yang dapat saya
ambil dari diskusi kita ini ya Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti kita bisa menerapkan di dalam kelas sesuai dengan gaya belajar, karena setiap siswa itu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Maka dari itu kita perlu mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, karena setiap siswa itu memiliki minat yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Setelah itu nanti ketika kita sudah memberikan mereka istilahnya kelompok yang sesuai dengan kemampuan mereka, nanti mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka itu sesuai dengan yang mereka miliki. Misal kayak seperti kinestetik, karena dia minta desainnya praktek langsung, nah nanti mereka juga bisa mengembangkan itu. Kemudian nanti untuk yang lainnya juga seperti itu. Jadi nanti kemampuan mereka itu bisa meningkat secara maksimal sesuai dengan gaya belajar mereka. Luar biasa Ibu Eli. Saya juga tidak sabar untuk melihat pembelajaran Ibu Eli pada kegiatan presentasi besok. Saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih Ibu Eli sudah memaparkan sangat panjang lebar dan sangat jelas, sangat luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dalam ada salah-salah kata dalam memberikan pertanyaan pada Ibu Eli, sama maaf sebesar-besarnya. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Ibu Eli telah berkenan untuk meluangkan waktu dalam melaksanakan kegiatan observasi. Semoga besok kegiatan observasi dapat berjalan lancar sesuai yang Ibu harapkan, tidak ada kendala apapun. Saya cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
itu jumlahnya ada berapa, yang laki-laki ada berapa. Ayo, berdiri dihitung temennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan perempuan 8. Yuk ditulis. Di sini jumlah perempuan ada berapa? Sama dengan perempuan ada 8. Terus yang laki-laki ada berapa? Hitung. Termasuk kamu hitung. 6. Bawahnya ditulis. Nah, anak-anak, tadi Mas Tommy sudah menghitung jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Jumlah perempuan ada berapa? Laki-laki ada? Ini termasuk apa? Data apa? Ya, termasuk penyajian data yaitu daftar. Nah, dari daftar ini kita akan masukkan ke dalam diagram batang. Bagaimana cara menyajikan dalam bentuk diagram batang? Lihat Bapak tulis.
kembali ke sini dan sama. Untuk silakan ya. Untuk kelompok 2 yaitu audio tari ada Intan, Nur Eka, Randi, sama Harum yuk. Dan Rehan yuk, balik yuk. Untuk kelompok 2. Dan untuk sisanya yaitu kinestetik untuk kelompok 3 sini. Silakan duduk bersama kelompoknya. Sudah semuanya? Nah, guru akan membagikan kalian yaitu lembar LKPD. Di sini nanti kalian bisa mendiskusikan apa yang ada. Soalnya yang ada di sini kalian pecahkan. Ada masalah apa di sini nanti kalian bisa pecahkan, bisa diskusi dengan kelompoknya. Itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di dalam LKPD itu nanti kalian menyajikan data yaitu benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Nanti kalian bisa keluar kelas untuk mendata, mencari data. Entah itu nanti kalian dapat ada ruangan ada berapa tapi SD di satu kalian itu. Terus ada misal ada tempat sampahnya ada berapa, ada wastafelnya ada berapa. Nanti kalian data. Setelah itu kalian sajikan dalam bentuk diagram. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap semuanya? Siap. Dan silakan kalian keluar kelas untuk mencari data yang dimaksud yaitu benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Dan silakan keluar ya, pulang dulu kita keluar. Kalian sudah membuat daftarnya. Sekarang silakan kalian sajikan dalam bentuk diagram data kalian buat diskusi kelompok.
Beda. Nah, kelompok 2 bertanya itu ruang yang gimana itu ruang apa? Karena tadi di situ cuma ada ruang, belum ada dikasih ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kelas sekolah atau ruang apa? Ruangan semua yang ada di SD Negeri 1 Maret. Ruangan semuanya. Perpustakaan, ruangan kelas, sama Ada berapa tadi jumlahnya? 10. Ada 10. Baik, sudah dijawab? Sudah? Nah, yang lain kelompok 3 mau menambahkan? Tidak. Dan sekarang kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. 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 Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nur dan Adi. Latar belakang benda-benda di SDN 1 Maret. Toilet ada 5, wastafel ada 4, ruang kelas ada 6, dalam kelas ada 3, kondisi merah ada 14. Ya, itu ada daftarnya, sudah ada toilet, wastafel, ruang kelas, bel kelas, pohon hijau merah. Ada yang mau bertanya kelompok 1 dan kelompok 3? Enggak. Kelompok 3 enggak ada, ya kelompok 1. Oh, ada yang mau ditambahkan? Mungkin bisa ditambah ruang kelas sekolah. Ya, mungkin bisa ditambahkan. Kan tadi juga ada toh di SDN 1 kali itu ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, dan ada ruang perpustakaan. Nanti bisa ditambahkan. Bisa ya? Ya, kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. 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 Silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang yang terakhir yaitu ada kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ayo. Anggotanya Billy, baru Tony. jadi bacakan. Diagram batang benda-benda SDN 1 Maret. Toilet 5, pohon besar 3, wastafel 4, pintu kelas 7, tempat sampah 9. Ya, kalau di sini ada tempat sampah ada 9, pintu kelas ada 7, wastafel ada 4, pohon besar ada 3, toilet ada 5. Kelompok 1 dan 2. Ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Bisa ditambah ruang perpustakaan, ruang kelas. Ya, mungkin bisa ditambahkan ruang perpustakaan, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah. Karena di situ hanya ada apa itu? Pintu kelas. Nah, nanti bisa ditambahkan untuk sebagai perbaikan. Ya, semuanya sudah kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. 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 Kembali ke tempat duduk. Nah, anak-anak kalian tadi sudah menyajikan hasil diagram batang yaitu benda-benda yang ada di SD Negeri 1 Maret. Ya, kita kembali konsentrasi, kita lakukan tepuk ya. Kalau tepuk tunggal berarti tepuknya 1. Kalau ganda 2. Ayo biar semangat. Tepuk 1 Pak tunggal. Tepuk ganda tunggal, ganda tunggal, ganda ganda tunggal, ganda. Nah, sudah semuanya sudah berkonsentrasi lagi? Sudah. Anak-anak, diagram batang yang sudah kalian buat tadi, kalian sudah mengetahui benda-benda yang ada di SD Negeri 1 Maret. Kalian tadi kalau kita ambil kesimpulan di SD Negeri 1 Maret ini ada apa aja toh benda-bendanya? Ada pohon. Ada pohon, kemudian ada kamar mandi, terus ruang kelas, terus toilet, atau kamar mandi sama, terus ada lagi. Ya, karena tadi pelupakan yaitu ada yang namanya
kelas. Nah, anak-anak, dari penyajian data diagram data tersebut itu akan memudahkan kalian dalam membaca data. Kalau kalian melihat secara singkat, kalian sudah mengerti, oh di SD Negeri 1 Maret itu toiletnya ada berapa toh? Kamu lihat diagram batangnya ada berapa? 5. Kemudian ruang kelasnya ada berapa? 6. Ruang kepala sekolahnya ada berapa? 1. Nah, itu tujuannya ada diagram batang itu. Manfaatnya seperti itu, memudahkan kalian untuk membaca data atau membaca sebuah benda yang ada di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, adakah materi yang belum kalian pahami? Semuanya sudah mengerti, sudah paham, sudah bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Sudah. Nah, kalau sudah, coba nanti di rumah kalian membuat atau menyajikan diagram batang, yaitu benda-benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Bisa apa? Bisa televisi. Kalian di rumah punya televisi berapa? 1. Kalau 1 ditulis 1, nanti dibuat diagram batangnya. Terus kemudian ada lemari. Di rumah kalian lemarinya ada berapa? 3. Motor, sepeda motor. Di rumah kalian ada berapa sepeda motornya? 5. Nah, itu nanti dibuat daftar, kemudian disajikan dalam bentuk diagram batang. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengerti, itu tugas untuk minggu depan. Nah, pada pagi hari ini sudah selesai kita pelajaran matematika kita, yaitu tentang menyajikan diagram batang. Nah, anak-anak, kalian bisa untuk berkemas-kemas karena kita sudah selesai. Nah, apabila ada guru ada salah kata, guru minta maaf. Yuk, silakan kalian bisa berkemas-kemas. Sebelum kita pulang atau kita berdoa, kita nyanyi lagu daerah dulu ya. Sudah apa lagu belum baca? Sudah. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, di acara tadi, di pembelajaran kita tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Apa yang kalian senangi? Ya, belajar di luar kelas. Nah, apakah kalian masih mau belajar di luar kelas? Kita akan belajar di luar kelas besok untuk pertemuan yang selanjutnya. Sebelum kita mulai, ya Mas Bayu disiapkan teman-temannya. Mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Deli? Alhamdulillah baik Pak Indo. Ya, terima kasih Deli telah menyempatkan waktu untuk kegiatan coaching kali ini. Nah, seperti apa yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa kegiatan coaching ini atau supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi yang mana itu yang dilaksanakan kemarin, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi.
Nah, apakah Ibu Eli sudah siap untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini, Bu? Insya Allah siap. Nah, sekarang dalam kegiatan pasca observasi ini, Bu, tujuan atau harapan apa yang ingin Eli inginkan pada kegiatan pasca observasi ini, Bu? Ya, harapan saya ya Pak Niko, di pasca observasi ini saya mendapatkan perbaikan-perbaikan dan masukan dari Pak Enggo setelah saya mengajar kemarin, melakukan pembelajaran kemarin. Saya berharap nanti ada perbaikan, ada masukan dari Pak Enggo, nantinya bisa ada perbaikan buat saya pembelajaran ke depannya seperti itu. Ya, jadi dalam kegiatan ini Ibu Eli ingin mendapatkan masukan dari saya, Bu. Tapi perlu Ibu ketahui bahwa kegiatan kita ini bukan untuk mencari benar dan salah, tetapi praktik coaching ini adalah bagaimana mencari solusi yang dari kemampuan dari Ibu Eli sendiri atau kelebihan dari Ibu Eli sendiri yang dapat Ibu Eli gunakan untuk supaya menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut, Bu. Nah, dari pembelajaran yang Ibu Eli lakukan itu kira-kira kalau Ibu Eli berikan penilaian, Ibu Eli memberikan nilai berapa, Bu? Kalau dalam pembelajaran kemarin untuk saya sendiri saya beri nilai 8, Pak. Nah, kenapa demikian, Bu? Bisa dijelaskan, Bu, alasannya, Bu? Kenapa Karena demikian? saya menilai karena di angka nilai 8 itu karena yang pertama itu dalam kegiatan presentasi, Pak. Dalam kegiatan presentasi bagi kelompok yang maju ke depan itu ternyata itu yang aktif hanya 1 orang, sedangkan yang lainnya hanya diam. Kemudian yang kedua itu kelompok lainnya harusnya mereka bisa aktif menanggapi apa yang disampaikan kelompok presentasi, tapi ternyata mereka tidak aktif. Nah, untuk diberikan masukan atau bertanya pun kepada kelompok yang presentasi harus diberikan dorongan dulu, semangat dulu, baru mereka mau bertanya seperti itu. Jadi tadi adalah alasan Ibu memberikan nilai 8, gitu. Yeah. Berarti dalam kegiatan ini, dalam pembelajaran ini ada kegiatan yang perlu Ibu tingkatkan, Yeah. semacam yang Ibu sebutkan tadi. Yeah. Tetapi selain ada yang perlu Ibu tingkatkan, menurut Ibu apa kelebihan dari kegiatan observasi kemarin yang telah Ibu lakukan di dalam pembelajaran kemarin, Bu? Untuk kelebihannya ya Pak, untuk kelebihannya yang pertama persiapan saya itu lebih matang ya Pak Ego, karena kemarin kan kita melakukan observasi, saya juga mendapatkan masukan juga dari Pak Enggo atau dari teman-teman guru juga untuk kebaiknya bagaimana dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, saya menggunakan lingkungan sekitar ini sebagai sumber belajarnya Pak Enggo, seperti itu. Ya, jadi kekuatan Ibu adalah bagaimana kita telah melakukan diskusi kemarin, terus kekuatannya lagi atau kelebihannya adalah bagaimana pembelajaran merekam semacam pembelajaran kontekstual, di mana media pembelajarannya adalah lingkungan atau alam sekitar ini. Bagus sekali, Ibu. Nah, kemudian dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi menyebutkan bahwa anak-anakku yang aktif itu cuma diskusi cuma 1 anak. Terus masalah yang lainnya juga. Kira-kira Ibu melihat peluang tidak untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan Ibu hadapi tadi? Ya, saya melihat ada peluang Pak untuk memperbaiki itu, karena kan nanti kan kedepannya masih ada waktu untuk mengajar lagi ya Pak, itu bisa saya perbaiki. Nah, cara perbaikannya yaitu sebelumnya saya membuat kesepakatan dulu. Ketika saya membentuk kelompok diskusi, nah nanti saya berikan motivasi sama penyemangat dulu kepada anak-anak bahwa untuk kegiatan pembelajaran ini yang aktif bukan hanya 1 orang, tapi semua anggota kelompok harus terlibat aktif. Untuk kelompok presentasi misalnya, nah di situ misal ada 4 anggota. Yang pertama nanti bisa menjadi moderator, kemudian yang kedua nanti bisa penyajinya, kemudian yang 3 dan 4 ini bisa nanti membantu menjawab pertanyaan dari para peserta atau kelompok lainnya. Nah, untuk kelompok diskusi yang lainnya yang untuk menanggapi ya Pak, merespon dari apa yang telah disampaikan untuk kelompok presentasi, nanti saya juga memberikan motivasi agar mereka itu memperhatikan apa yang disampaikan, terus melihat dulu perbedaan apa yang disampaikan kelompok yang presentasi sama hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, ketika mereka menemui perbedaan itu, meskipun itu hanya sedikit, tolong disampaikan, karena kan itu penyampaian dari masalah apa yang ditemukannya dia itu kan bisa memancing kelompok lain juga Pak. Oh iya, punya saya juga berbeda, seperti itu Pak. Selain itu kan juga mereka juga bisa bertanya, mungkin kok ini beda ya sama punyaku, kayak gitu. Iya. Ternyata luar biasa kali Ibu sudah mempunyai solusi-solusi dari permasalahan tersebut, sudah punya peluang-peluang untuk bagaimana
menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Nah, kira-kira jangka waktu untuk menerapkan peluang atau kesempatan strategi ini kapan, Bu? Di pembelajaran selanjutnya, Oh, di Pak. pembelajaran Ya. selanjutnya, ya. Karena kan setiap pembelajaran saya pastikan untuk tetap ada diskusi kelompok, Pak. Karena misal kalau hanya individu terus itu kan juga nanti anak mudah bosan. Jadi saya dalam pembelajaran akan ada diskusi kelompok. Nah, nanti di sana akan mulai saya terapkan seperti itu. Jadi sebelum diskusi dimulai, saya berikan motivasi terlebih dahulu, saya berikan pengarahan agar nanti ketika mereka sudah diskusi, ketika mereka presentasi bisa menampilkan yang terbaik. Bagus sekali, luar biasa, Bu. Ya. Nah, berarti untuk ukuran dari keberhasilan dari rencana yang Ibu terapkan tadi apa? Ukurannya apa, Bu? Ukurannya nanti semua anggota kelompok itu bisa terlibat aktif, Pak. Jadi yang presentasi pun juga seperti itu. Jadi nanti tidak hanya satu orang, nanti saya akan berusaha bagaimana agar kelompok tersebut itu bisa aktif semua anggota kelompoknya. Nah, jadi dalam bagaimana anak itu bisa aktif dari mengikuti diskusi untuk setiap peran-perannya seperti itu. Nah, kira-kira apakah Ibu melihat rintangan atau halangan atau tantangan dari kegiatan ini, Bu? Kalau rintangannya tetap ada ya, Pak, khususnya untuk mereka siswa yang pendiam. Karena kan tidak semuanya di dalam satu kelas itu tidak semua siswa itu bisa terlibat aktif. Pasti ada beberapa yang pendiam atau bahkan malu. Ya. Nah, itu mungkin rintangan yang akan saya hadapi besoknya. Terus strategi apa untuk mengatasi anak yang pendiam ini supaya mau aktif itu? Ya, kita tetap saya sebagai guru tetap melakukan pendekatan, tetap memotivasi. Saya berikan motivasi istilahnya terarah, Pak, 2 arah gitu loh. Jadi saya sama anak yang pendiam itu terlebih dahulu. Nah, nanti kan di situ saya memberikan motivasi, terus saya memberikan pancingan. Maksudnya pancingan gini, misal ketika ada saya menyampaikan materi, kemudian saya mengajukan pertanyaan, nah nanti saya pancing dulu ke anak tersebut agar anak tersebut itu terbiasa untuk berbicara. Kalau anak itu tersebut terbiasa berbicara, nanti kan lama-kelamaan akan bisa aktif seperti itu. Bagus sekali, Bu. Nah, Ibu melakukan strategi bagaimana memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut agar mau aktif. Nah, kira-kira dalam melaksanakan strategi yang dilaksanakan tadi, ada tidak pihak-pihak yang dimintai bantuan semacam itu? Ada pihak-pihaknya, Pak. Nanti ya saya juga akan meminta bantuan untuk rekan sejawat ya, Pak. Itu bantuannya mungkin bisa memberikan masukan kepada saya, caranya seperti ini loh, memberikan motivasi yang baik kepada siswa agar mereka bisa aktif dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian juga nanti siswa juga terlibat dalam itu menjadi pihak nanti yang bisa mengingatkan saya, mungkin ada langkah yang terlupa atau bagaimana, nanti siswa mungkin bisa mengingatkan saya. Bagus sekali, Bu. Jadi Ibu mengharapkan siswa itu tidak hanya sebagai objek dari pendidikan, tapi juga sebagai subjek atau pelaku dari pendidikan itu sendiri, gitu. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Apa yang harus dilakukan setelah kegiatan atau sesi coaching ini berakhir? Tindak lanjutnya ya nanti misal saya mendapatkan masukan dari Pak Enggo apa yang perlu saya perbaiki, nah nanti akan saya perbaiki lagi di pembelajaran selanjutnya agar nanti pembelajaran saya itu menjadi lebih baik juga, lebih bermakna juga, apa yang menjadi kendala saya itu bisa terselesaikan. Sekarang dari kegiatan coaching ini, Bu, kira-kira poin apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan kita ini? Untuk yang hari ini ya? Hari ini. Ya, untuk kegiatan coaching hari ini memang sangat diperlukan ya Pak Enggo untuk keterlibatan siswa, karena kan siswa itu akan menjadi fokus kita ketika mengajar. Nah, ketika mereka tidak ada respon atau mereka pasif, nah nanti pembelajaran pun juga kurang bermakna. Nah, untuk itu maka sangat perlu sekali untuk mengaktifkan siswa, apalagi dalam kegiatan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil belajarnya. Nah, ketika mereka semua terlibat, nanti insya Allah apa yang dipelajari semuanya, apa yang kita pelajari dalam satu hari itu bisa masuk ke dalam pikiran anak sehingga pengetahuan mereka bisa bertambah seperti itu. Luar biasa sekali, berarti Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi tadi, bagaimana solusi-solusinya, bagaimana strategi-strateginya, pihak apa saja yang terlibat. Ibu juga sudah dapat mengukur
keberhasilan saya itu seperti apa toh. Nah, Ibu sudah dapat mengukur, kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana? Perasaan saya lebih lega ya Pak, lebih lega ya karena kan kemarin mungkin sebelum kita melakukan pra observasi itu ya Pak, itu kan mungkin masih ada yang mengganjal. Kira-kira nanti bagaimana tuh saya menerapkan pembelajaran saya, apakah nanti apa yang saya sudah siapkan ini kira-kira akan sudah sesuai belum saat observasi, saat pembelajaran. Nah ketika sudah pembelajaran, oh ternyata saya menemukan oh ini ada kendala, yaitu ketika presentasi kelompok mereka yang tidak aktif seperti itu. Ya, jadi Ibu sudah mulai lega gitu Ya, ya. Apakah ada hal yang lain ingin Ibu sampaikan? Hal lain yang ingin disampaikan ya, nanti Pak Inggo sebagai pengamat ya nanti bisa memberikan masukan kepada saya apa saja yang perlu saya perbaiki agar nanti kedepannya juga saya menjadi guru yang lebih baik dalam memberikan materi pembelajaran pada siswa, juga dalam membimbing siswa seperti itu. Ya, ya, insya Allah Bu, kita berkolaborasi bekerjasama, mana yang mungkin saya juga bisa meminta bantuan dari Ibu Eli karena memang namanya kendala itu pasti kita temukan bersama dan bagaimana kita berkolaborasi untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Nah, saya kira untuk sesi coaching ini apakah sudah selesai atau ada kesulitan yang Ibu alami lagi? Sudah cukup lega ya? Sudah cukup terbantu kan ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini sudah selesai Ibu. Terima kasih Ibu sudah berperan ikut serta dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila mungkin dalam kegiatan pra observasi atau pasca observasi saya melakukan banyak kesalahan atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Eli yang telah berkenan untuk menjadi seorang coach, namanya adalah coach, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Pak Eko, sama-sama. Saya juga minta maaf apabila kemarin dalam pra observasi maupun pasca observasi ini masih banyak kekurangannya, dan saya juga mohon bimbingannya agar nanti kedepannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Eli atas perhatiannya. Kita cukupkan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.